Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Miswa Waisadia, MPHIL, dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ufawis Adiansa. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 6 sekaligus pemateri. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai local wisdom atau filsafat Nusantara. Adapun unsur pembahasan yang nanti akan kami bahas yaitu yang pertama, makna filsafat Nusantara, yang kedua, ciri khas filsafat Nusantara, yang ketiga, orientasi filsafat Nusantara, yang keempat, yaitu filsafat di dalam Pancasila, yang kelima yaitu justifikasi atas Pancasila. Langsung saja ke poin pertama, yaitu makna filsafat Nusantara. Filsafat Nusantara adalah filsafat yang khas bicara soal Nusantara. Filsafat ini, objek materialnya adalah Nusantara. Artinya, filsafat Nusantara merefleksikan segala hal yang berkaitan dengan Nusantara dan tidak merefleksikan hal-hal di luar persoalan Nusantara. Oleh karena itu, filsafat Nusantara berakar pada seluruh eksistensi Nusantara dengan segala kekayaan budaya dan nilainya. Dengan kata lain, filsafat Nusantara adalah filsafat yang khas berbicara soal keberadaan Nusantara. Jika objek material filsafat Nusantara adalah soal eksistensi Nusantara itu sendiri, maka objek formalnya adalah pemikiran sistematis yang lahir dari eksistensi Nusantara. Objek formal lebih menekan forma pengetahuan yang dihasilkan oleh refleksi tentang eksistensi Nusantara. Objek formal filsafat Nusantara berbicara refleksi sistematis dan dari eksistensi Nusantara. Dengan refleksi ini, filsafat Nusantara diharapkan menemukan prinsip metafisis dalam penyatuan Nusantara yang terdiri dari banyak pulau yang merupakan ciri khas Nusantara. Selanjutnya, prinsip metafisis itu menjadi cara berpikir sekaligus cara menilai cara berpikir, sekaligus cara menilai Nusantara, bangsa Indonesia dengan segala problematika persoalannya. Filsafat Nusantara dapat dikategorikan sebagai filsafat budaya. Dengan filsafat Nusantara, kebudayaan Nusantara yang bercorak khas, majemuk, dan kompleks merupakan sudut pandang dari refleksi filsafat Nusantara. Oke, poin selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Yusfa Kamila, NIM 2104016064. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri khas filsafat Nusantara. 1. Filsafat manusia. Filsafat manusia pada orang Jawa didasarkan pada syarat wadatama. Secara umum, hakikat kedudukan manusia ialah sebagai makhluk Tuhan. Manusia harus taat dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, filsafat moral. Dalam etika Jawa, ada dua bahaya yang mengancam sikap batin, yaitu hawa nafsu dan egoisme. Bahaya hawa nafsu adalah memperlemah manusia karena memboroskan kekuatan-kekuatan batin tanpa guna. Orang Jawa menyebutnya nafsu-nafsu dalam istilah molimo adalah 1. Main, yaitu judi, 2. Mangan, yaitu pesta, 3. Madat, yaitu narkoba, 4. Minum, yaitu mabuk-mabukan, 5. Madon, yaitu selingkuh. Yang kedua, bahaya egoisme. Egoisme adalah hanya mengusahakan kepentingan sendiri tanpa tidak menghiraukan kepentingan orang lain. Egoisme terutama kelihatan dalam nafsu-nafsu, yaitu nafsu benar dewi, selalu menganggap dirinya itu benar. Nafsu menangi dewe, selalu mau jadi orang pertama,
nafsu butuhe dhewe, hanya memperhatikan kebutuhan sendiri. Ketiga yaitu filsafat politik. Politik berasal dari kata Yunani yaitu polis yang artinya kota. Jadi, politik yaitu mengacu kepada pengaturan atau tujuan kota atau tata politik, tata ekonomi, dan lain sebagainya. Contoh peran filsafat politik untuk Indonesia yaitu untuk mengajukan atau mendefinisikan yang ulang konsep-konsep politik. Yang kedua yaitu mampu menjadikan alat untuk melakukan kritik ideologi, dan masih banyak lagi. Ya, baiklah, langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Nazarudin Syarif, NIM 2104016063. Ya, langsung saja di sini saya akan membacakan materinya yaitu orientasi filsafat Nusantara. Yang pertama atau A, kebudayaan Indonesia. Sebagai tantangan bangsa Indonesia di seluruh tanah air di sini mengatakan bahwa Indonesia merupakan bangsa baru yang menghadapi tantangan untuk menentukan jati dirinya serta mempertahankan dalam proses perkembangan yang melibatkan modernitas. Dalam upaya menangani tantangan tersebut, ada persoalan pokok yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Persoalan pertama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini berhubungan langsung dengan aspek keunikan bangsa Indonesia di tengah-tengah pergaulannya dengan masyarakat yang luas. Kepribadian sebagai satu bangsa diharapkan mampu mempersatukan bermacam-macam masyarakat lebih kecil dengan kebudayaan masing-masing ke dalam kesatuan nilai yang menjadi pedoman hidup bersama. Ini adalah dilema antara kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah. Kenyataannya, bangsa Indonesia terdiri dari heterogenitas yang kompleks. Heterogenitas tersebut tampak antara lain dalam banyaknya corak masyarakat lokal, baik suku maupun kelompok etnis yang masing-masing mempunyai sistem nilainya. Kemudian B, Pancasila sebagai pernyataan jati diri bangsa Indonesia. Berhubungan dengan kebudayaan yang menjangkau keseluruhan bidang kehidupan masih merupakan pernyataan dan membutuhkan penegasan lebih lanjut sejauh manakah kebudayaan Indonesia benar-benar sudah terwujud, sebab masih merupakan sebuah tantangan besar bagi bangsa Indonesia untuk merumuskan suatu definisi karakteristik yang tidak hanya berlaku untuk kelompok-kelompok yang ada atau terbatas pada bidang kehidupan tertentu di satu pihak. Dibutuhkan suatu unsur pemersatu yang mengikat semua kelompok yang ada. Seluruh kehidupan dengan definisi karakteristik masing-masing di lain pihak untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang harmonis, damai, indah, yang dibutuhkan rumus yang jelas sebagai pedoman. Kemudian yang C, Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah kesatuan yang terbentuk berkat interaksi antara anggota masyarakat dan nilai yang mempersatukan sekaligus mengikat masing-masing anggota dalam mengarahkan kehidupannya. Kesatuan ini disebut kepribadian aspek. Kemudian yang kedua, dari kesatuan adalah identitas diri, yang menunjukkan unsur kesamaan yang memberi ciri khas kepada masyarakat tersebut dalam perkembangannya dari waktu ke waktu. Aspek ketiga, keunikan masyarakat itu dalam hubungannya dan masyarakat lain. Kemudian selanjutnya yang D, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, untuk pertama kalinya Soekarno memberikan nama Pancasila secara eksplisit bagi kesatuan dan butir-butir utama yang diusulkan untuk dijadikan dasar negara Indonesia. Nama Pancasila diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya di depan sidang umum pertama BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Di satu pihak, rumusan kepribadian ini ditarik dari penghayatan masyarakat Indonesia sendiri. Di lain pihak, kepribadian inilah yang dijadikan pedoman kehidupan bersama agar ditaati dan dikembangkan secara optimal. Kemudian yang E, Pancasila sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Menurut sejarahnya, Pancasila dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa sudah terdapat nilai-nilai yang tertanam dan berakar di masa lampau, tetapi berlaku dalam masyarakat Indonesia dewasa ini. Pancasila sebagai rumusan memang tidak terjadi sebelum tanggal 1 Juni 1945. Namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah erat terpadukan dalam kebudayaan masyarakat Indonesia yang hidup di seluruh kepulauan Nusantara. Pemikiran mengenai Pancasila itu tidak terjadi dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai bagian dari sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Berdasarkan hal ini, Pancasila merupakan hal interaksi dari masyarakat yang hidup di bumi Indonesia selama berabad-abad. Bukannya muncul sebagai pengolahan teoritis yang tidak ada sangkut pautnya dengan the way of the life.
dari masyarakat Indonesia yang konkret dan real. Dengan demikian boleh disimpulkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah menjadi kepribadian bangsa pada setiap tahap perkembangannya. Dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah benang-benang merah yang menjadi pola dan norma kehidupan yang ditaati, dihormati, serta diwujud nyatakan dalam kehidupan pribadi mereka. Kemudian yang F, Pancasila sebagai keunikan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai keunikan bangsa menyumbangkan kekhasan perbedaan itu, menyumbang untuk membentuk satu satuan tema dalam hidup bersama sebagai bangsa-bangsa di dunia. Kekhasan yang membedakan dari bangsa-bangsa ini tersebut tidak boleh merusak persatuan seluruh bangsa manusia, tetapi justru harus semakin meningkatkan dan menegaskannya. Indonesia sebagai bagian dari dunia haruslah menyumbangkan keindahan demi keindahan keseluruhan. Kemudian yang terakhir yaitu G, filsafat tentang Pancasila. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Tulisan ini berdasar pada pengalaman langsung yang dalam konteks perwujudannya berada dalam kebudayaan berdasarkan kebudayaan. Kita menemukan butir-butir penting yang bisa dipergunakan sebagai titik tolak telaah tentang Pancasila. Dari interaksi tersebut kemudian muncul butir kedua, yakni defining karakteristik yang memberi ciri khas kepada bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional. Namun dalam defining karakteristik tidak bersifat mati yang hanya terjadi sekali untuk selamanya. Tergantung defining karakteristik, jika dilihat sebagai kesatuan dari unsur-unsur internalnya disebut kepribadian. Tetapi jika defining karakteristik dilihat dalam hubungan dengan dunia luar disebut keunikan. Ya, demikian pemaparan materi dari saya, kemudian dilanjut dengan pematerian selanjutnya. Pancasila bermuara pada konsensus politik sebagai dasar negara kesatuan republik. Itu artinya, kelahiran Pancasila bukan dimaksud sebagai objek dari filsafat, tetapi kelahiran Pancasila dimaksudkan sebagai dasar negara. Kita bisa mengatakan Pancasila sebagai filosofi grand slang, yang adalah dasar filosofi dari sebuah dasar negara. Yang A, beberapa pemikiran. Pemikiran mengidentifikasikan bahwa mereka mengkaji kebenaran filosofi yang ada dalam Pancasila. Persatuan Indonesia merupakan pengkhususan dari Sila Persatuan Indonesia. Yang pertama, Notonegoro. Untuk mengkaji filsafat di dalam Pancasila, Notonegoro menggunakan teori kausali atau sebab musabab untuk menjelaskan asal-muasal Pancasila. Dan yang kedua, Drikarya. Drikarya berpendapat bahwa dalam Pancasila setiap sila merupakan ide asasi, dan idea asasi itu biasanya disebut dengan istilah kategori. Pancasila sebagai kategori logis harus dijadikan norma-norma dalam sektor-sektor kehidupan bernegara. Pancasila ditransformasikan menjadi norma-norma hukum, yaitu dengan jalan menuangkan ke dalam Undang-Undang Dasar yang menjadi sumber dari Undang-Undang Dasar, sedangkan Undang-Undang Dasar yang mendasari semua peraturan undang-undang yang berlaku di seluruh wilayah negara. Pemikiran Drikarya mengenai transformasi Pancasila, penjelasan terhadap proses pelaksanaan Pancasila, baik sebagai dasar filsafat negara dan Pancasila sebagai ideologi negara, dan bangsa Indonesia sekaligus sebagai moral manusia Indonesia. Dan yang ketiga, pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis adalah pendekatan yang didasarkan pada pengamatan gejala sosial. Dan yang kedua, filsafat dalam Pancasila. Kita mempunyai hal yang saling bertentangan di dalam diri kita, namun pertentangan dan perbedaan tersebut tidak membuat kita patah untuk mencita-citakan kesatuan yang utuh, meskipun harus mengalami tantangan yang besar. Diri kita merupakan kesatuan dari macam-macam unsur yang masing-masing berbeda pula. Namun kesatuan diri sebagai satu subjek yang sama dan mengalami yang berbeda merupakan syarat kepribadian yang kokoh. Kepribadian yang kokoh menuntut adanya kesatuan tema dalam diri tersebut. C. Bhinneka Tunggal Ika sebagai inti filsafat. Tekanan pada Bhinneka Tunggal Ika yang dihidupi bangsa Indonesia lebih merupakan keyakinan implisit dari ajaran yang dijelaskan dan ditegaskan. Drikarya mencoba memahami kesatuan dan kepelbagian itu yang titik tolak manusia. Pancasila adalah melekat pada eksistensi manusia sebagai manusia lepas dari keadaan tertentu dan konkretnya. Baik, langsung saja saya Muhammad Asyari Muni, nomor NIM 210401667 akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu justifikasi atas Pancasila. Justifikasi kultur. Insinyur Soekarno menegaskan bahwa nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila
itu berdasarkan latar belakang kehidupan masyarakat Nusantara itu sendiri. Perumusan itu diambil jauh sebelum adanya budaya-budaya luar seperti budaya Hindu-Buddha atau bahkan budaya Islam. Insinyur Soekarno juga mencetus Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, menyebut bahwa Pancasila dalam dua hal. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar filosofi bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Dalam kajian ini, Insinyur Soekarno menyebutkan peran penting atau Pancasila sebagai watak tindakan-tindakan masyarakat Indonesia itu ada 5. Yang pertama, adanya praktik-praktik keagamaan seperti praktik ada berbeda ataupun nyatu, haul, akikah, dan lain-lain. Yang kedua, sikap saling menghormati dan menghargai sesama. Jadi masyarakat Indonesia secara langsung ini akan mempunyai sifat tersebut karena didasari dengan Pancasila ini. Selanjutnya yang ketiga, hidup dalam kesatuan sosial yang tinggi dalam bentuk gotong royong. Jadi dasar daripada pada zaman dulu masyarakat Indonesia ini suka gotong royong itu karena mereka sudah menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri mereka masing-masing. Yang keempat, praktek buruk rembuk atau musyawarah menjadi model problem solving kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Yang kelima, praktik pepatah besar sama dipikul dengan sama dijunjung. Selanjutnya, poin kedua, justifikasi kultural. Pancasila sebagai etiko-mythical nucleus yang artinya pembenaran Pancasila disebut pada dimensi kultural masyarakat Indonesia sendiri. Yang ketiga, yang poin C, itu justifikasi yuridis atau hukum. Jadi Pancasila memiliki pembenaran secara konstitusional. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan bentuk negara yang pernah ada dalam sejarah Indonesia, dan yang terakhir ketetapan MPR RI. Jadi dasar atau yang mempunyai hak konstitusional itu yang pertama itu berdasarkan undang-undang, ketetapan bentuk negara, serta ketetapan MPR RI. Yang selanjutnya itu konsensus politik kesepakatan. Dalam pidato pada rapat BPUPKI 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengungkapkan sebuah pandangan yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia memerlukan sesuatu yang disebut landasan filosofi yang disetujui bersama. Dalam hal ini secara garis besar ini dinamakan Grenzlock Philosoph. Selanjutnya yang terakhir, justifikasi filosofi. Penerapan filosofi menegaskan bahwa sebuah kebenaran asali tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut. Pancasila mengandung nilai luhur yang dalam dirinya tidak perlu diperdebatkan lagi. Arti dan makna ringkas itu semua terkumpul dalam Pancasila. Jadi Pancasila itu sebagai justifikasi filosofi ini artinya Pancasila itu tidak perlu pembuktian atau tidak perlu tidak perlu diperdebatkan lah, semua ini ada dasarnya semua. Nah, arti dan makna ringkas tersebut ini terkumpul dalam yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian.